Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hana kebar jamaah. Zero. Alhamdulillah. Saya tadi malam dari Palu. Tahu Palu? Martil, Sulawesi Tengah. Dari Palu pulang ke kota yang paling jauh, ujung pandang. Sekarang namanya Makassar. Dari Makassar balik ke Jakarta. Lalu pagi tadi dari Jakarta, Bapak Ibu sabar saja, nanti kita bagi-bagi. Ke depan ini 20 menit, nanti ke sana 20 menit, nanti ke sana 20 menit. Nah, ada jatahnya insya Allah. Sabar saja. Hilang bahan saya jadinya kan. Pagi tadi kami pun menuju Medan. Kabarnya nanti Ustadz Somad dari Medan akan dibawa menuju Gayo Lues. Naik pesawat apa? Sampai di Kuala Namu, Ustadz Fadil sudah menunggu saya di VIP Lounge. VIP, very important person. Saya tanya sama Ustadz Fadil, pesawat apa? Kata dia, pesawat Susi Air. Di depan VIP itu ada dua pesawat, kedua-duanya pesawat perempuan. Yang satu Susi, yang satu Siti. Citylink. Tapi kita tidak boleh menyepelekan perempuan. Betul? Kadang namanya memang perempuan, tapi perkasa. Siti dengan Susi. Ada nama perkasa singa, tapi jatuh. Mudah-mudahan keluarga-keluarga yang ditimpa musibah diberikan Allah kesabaran. Amin. Lalu kemudian kami pun sampai di Gayo Lues. Sampai di Gayo Lues disambut dengan baju berwarna kuning. Ini yang di dalam. Setelah itu disambut pula pakai baju berwarna hitam. Ini yang di luar. Karena Ustadz Somad selama ini di mana-mana ceramah bajunya putih aja. Sampai muak orang. Ganti baju lah Pak Ustadz. Banyak yang ngejek suruh ganti baju tapi tak ngasih baju. Orang Gayo Lues langsung dikasihnya dua sekalian. Mudah-mudahan yang memberi baju ini diberikan Allah balasan insyaallah. Lain syakartum, kalau kamu bersyukur la azidannakum. Kalau kamu bersyukur ku tambah. Kamu syukuri baju satu, ku tambah dua. Enggak, kita lanjutkan. Ibu-ibu, ini udah jelas arahnya gitu. Enggak, cuma sampai di situ aja. Mewujudkan 1000 hafiz di bumi Aceh, Nangro, Aceh, Darussalam. Jangan sangka itu hal yang baru. Seluruh orang di Indonesia tidak akan paham isi Al-Quran kalau tidak ada orang Aceh. Betul? Kok betul? Nah, betul-betul aja. Ustadz Somad bukan orang Aceh, bukan. Seorang Melayu, datang dari Riau. Bahasa Ustadz apa? Bahasa Melayu. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Dari mana Ustadz tahu bisa Quran bahasa Arab? Kok paham Ustadz? Karena ada seorang anak bangsa yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Namanya Abdul Raub As-Singkili, dikenal dengan nama Syah Kuala, ulama dari bumi Aceh, Nangro, Aceh, Darussalam. Dialah yang pertama yang menerjemah Al-Quran dalam bahasa Melayu, pakai huruf Arab Melayu, pakai bahasa Melayu. Kenapa tidak diterjemahkannya ke dalam bahasa Aceh? Kenapa tak diterjemahkannya ke dalam bahasa Gayo? Kenapa tak diterjemahkannya dalam bahasa Singkel? Andai diterjemahkannya Quran pakai bahasa kampung dia tahu nanti Abdul Somad tak bisa ceramah. Tapi begitu Abdul Somad orang Melayu, diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, sekarang dimanapun Abdul Somad berceramah semua orang paham. Betul? Besar jiwanya, tak dibawanya bahasa sukunya, yang dibawanya bahasa orang semenanjung tepian pantai, dari mulai ujung atas Sumatera sampai ke Malaka, sampai ke Kalimantan, sampai ke Raja Ampat. Ketika saya berceramah di Raja Ampat, Ustadz Somad, itu di sana ada Quran tua. Quran tua terbuat dari kulit kayu, isinya bertuliskan Arab, dipegang oleh orang raja-raja dari Fak-Fak Papua, sampai hari ini masih ada. Saya tanya, dari mana datangnya? Dari kerajaan Samudra Pasai Bumi Aceh, Nangro, Aceh, Darussalam. Bukan dekat itu Papua. Tahu Bapak Ibu Papua? Saya ke Papua sampai capek naik pesawat.
Untuk apa tanah luas-luas? Ustaz Somad, itu tanah-tanah itu tanah siapa? Aku tidak tahu tanah siapa. Untuk apa kau punya tanah luas? Kau tinggalkan tanah luas sejauh mata memandang. Begitu kau mati tinggal, betul? Tapi kau wakafkan ini tanah 2 hektar, pesantren cabang Hidayatullah Gayo Luas, tempat tahfiz. Maka anak-anak Gayo Luas kirim guru kemari. 6 bulan hafal Quran. Habis itu belajar bahasa Arab. Karena Quran itu pakai bahasa Arab. Suruh dia baca. Bahasa Arab tak sama-sama bahasa Gayo. Bahasa Arab tak sama-sama bahasa Aceh. Bahasa Arab tak sama-sama bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, mana ada bahasa Indonesia pakai huruf Z? Ada bahasa Indonesia pakai Z? Tunjukkan sama saya mana bahasa Indonesia pakai huruf Z. Zakat, bahasa Arab. Zikir, bahasa Arab. Oh, itu jangan sebut. Tak boleh. Pantang di depan para tengku, para alim ulama. Tak boleh sebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada bahasa Arab, ada za, ada za, ada ja, ada Allah. 4. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kadang imam tuh baca Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Apa baca imam ini? Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bapak, ya, Bapak ini kampungnya di sini? Ya, ini kampung saya. Kenapa dia maju jadi imam? Untung dia maju. Kalau tak ada dia, tak ada orang sholat di sini. Begitulah parahnya kampung zaman sekarang. Oleh sebab itu maka kalau mau engkau abadi kekal, maka wakafkan tanahmu 2 hektar, dibuka pesantren, maka datanglah nanti. Gaji gurunya dari mana? Perda, peraturan daerah mengeluarkan 20% untuk pendidikan. Setuju? Yang membuat perda ini siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kapan dipilih? Rabu pagi 17 April 2019. Waspadalah. Fotonya sudah mulai naik ke pokok kayu. Macam-macam bunyinya. Yang muda, yang berprestasi. Datang kata yang tua pun juga. Jangan pilih orangnya, ambil saja duitnya. Setuju? Tapi duitnya diambil, serahkan ke tempat anak yatim. Setuju? Mulai tak kuat macam saya. Ambil duitnya, jangan cabut orangnya. Setuju? Kasihkan ke anak yatim. Setuju? Karena kalau dari awal dia sudah ngasih duit, kasih duit, dia ulur. Macam main layang-layang, dia ulur. Sampai masanya akan dia tarik. Tapi nanti kalau dia datang ke masjid kita, datang ke majelis taklim wirid yasin ibu-ibu, datang ke pengajian bapak-bapak, tanya dia, Pak, siap Bapak mengeluarkan uang masyarakat yang terkumpul dari pajak, bumi, bangunan, SNK, BPKB, apapun namanya, lalu duitnya 20% untuk pendidikan anak-anak kami, masukkan bantuan ke pesantren, angkat guru-guru agama, angkat guru-guru tahfiz Quran. Sanggup Bapak? Insya Allah saya sanggup. Tanda tangan kontrak politik. Baru. Jangan nanti dia datang ke masjid kita, dibawanya karpet 2 gulung. Saudara-saudara, ini untuk masjid kalian. Itu ada semen 5 sak, ada kerikil 2 kotak, ada karpet. Kalau aku menang nanti aku tambah. Ini DP-nya nih. Kalau aku kalah aku jemput balik. Tak main. Kalau kau sanggup Bapak membantu pesantren, mengangkat ini Abdul Somad ini ngawur ini. Ini mana mungkin? Siapa bilang tidak mungkin? 100 penghafal Quran diangkat menjadi guru, masuk ke SD, ke SMP, ke SMA, sekolah tahfiz Quran. 100 anak diangkat. Di mana itu? Di kota Jambi. Allahu Akbar. Bisa. Honornya dari mana? Honda. Tuh. Kenapa tak Kawasaki? Honda honor daerah. Honor daerah. Walaupun baju saya Yamaha. Tapi saya mengaik Honda. Honor daerah. Honor daerah dari mana? Dari APBD. Yang mengeluarkannya siapa? Perda. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Oh, Ustaz mau kampanye ya? Enggak. Untuk apa sih kampanye? Jangan-jangan Ustaz mencalek. Untuk apa sih dicalek? Untuk apa sih saya tak mau? Saya cuma ingin umat ini cerdas, maka terpilihlah bupati-bupati yang cinta Quran. Terpilihlah polisi-polisi yang menjadi penghafal Quran. Tentara-tentara yang memperjuangkan para penghafal Quran. Kapan contohnya? Nih, Gayo Luas punya simbol 1000 anak hafiz di Kabupaten Gayo Luas. Hai bupati-bupati seluruh Indonesia. Ustaz nunjuk siapa nih? Kamera nih lah. Hai bupati-bupati. Hai wali kota-wali kota. Hai gubernur-gubernur. Hai camat-camat, kades-kades. RT masuk juga. Kalau kalian mau masuk surga,
buatlah program. Di desa pun bisa dibuat. Desa ini akan ada 100 anak-anak penghafal Quran. Cari warga desa itu yang punya tanah. Mana dia tuan tanah? Bapak sini Pak. Pak, Bapak wakafkan tanah Bapak ya. Enak aja. Sikit aja Pak. Ah, aku gak mau. Ah, mana dia? Hei, Bapak yang punya tanah banyak. Kau serahkan tanah kau tuh Pak. Nanti kalau kau mati tanah kau habis dijual binimu. Habis itu dia nikah sama Brownies, pelondong manis. Kau mati dimakan cacing tanah. Kasihkan video itu sama dia. Apakah ada syariat amaliyah berkaitan tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syariat amaliyah, apakah yang diamalkan ketika kelahiran Nabi berkaitan tentang syariat Islam? Kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Nama kitabnya Al-Hawilil Fatawi. Maulid tidak boleh lebih dari 5. Pertama, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan sirah, sejarah Nabi. Yang ketiga, di dalamnya ada zikir. Yang keempat, di dalamnya ada tausiah, mau'izah hasanah. Yang kelima, ta'am, ada makanan. Kalau di dalam maulid itu ada 5 ini, laksanakan. Tapi kalau ada perbuatan mungkar, maka perbuatan maulid itu pun bisa jatuh kepada haram. Campur aduk laki-laki perempuan, diiringi dengan musik-musik yang melanggar aturan syariat, menjauhkan diri dari ridha Allah, padahal maulidnya itu untuk memuliakan Nabi. Jadi Imam As-Suyuti membuat maulid itu boleh, tapi syaratnya ketat. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau cukup 5 syarat, laksanakan. Kalau tidak cukup 5 syarat, jangan. Itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya saya kalau diundang acara maulid, saya lihat cukup 5 syarat, ikut. Kalau ada perbuatan yang batil, tinggalkan. Perempuan itu ditengok pada 4. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi sebab ada 4 sifat. Limaliha, kerana dia kaya. Wali hasabiha, keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha, kerana paras muka cantik. Wali diniha, kerana agamanya. Bolehkah Ustaz carikan untuk saya yang kaya, cantik, orang baik-baik, taat sembahyang, yang ada 4-4-nya? Kata saya, kalau ada 4-4-nya, untuk apa saya kasih pada awak? Bukan untuk saya yang kasih yang lain juga. Maknanya apa? Kita bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Itulah makna beza mawaddah dengan rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikan Allah 2 makhluk yang berbeza itu, ada lelaki, ada perempuan, ada belia, ada gadis, ada pemuda, teruna. Dijadikan Allah makhluk yang berbeza itu menjadi satu, diikatnya dengan perekat mawaddah warahmah. Tapi bila kita buka terjemah Quran bahasa Melayu, mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Bila anak-anak kita bertanya, ayah, mak, apa beza mawaddah dengan rahmah? Mawaddah itu cinta, rahmah kasih sayang. Beza cinta kasih sayang? Macam tu lah. Mawaddah physically berlebih semuanya, lebih putih, lebih tinggi, lebih mancung, lebih cantik. Sedangkan rahmah menutupi segala kekurangan. Selepas akad nikah, maka tampaklah segala kekurangan-kekurangan. Dulu mengapa awak nikah dengan dia? Lebih putih, lebih cantik, lebih. Selepas anak satu, lebih hitam, lebih pendek, lebih. Oleh sebab itu maka rahmah. Bila malam ini kita tengok, masa tadi lalu di parking ada nampak, dari belakang nampak macam muda belia. Tengok muka, oh rupanya dah bercucu. Kenapa mereka masih boleh berjalan bersama? Mungkin mawaddah sudah tak ada lagi, tapi rahmah masih bersemayam di dalam hati. Lillahi mi'atu rahmah. Allah itu punya 100 rahmat, tapi yang 99 dia tahan. Dia turunkan 1 rahmat saja. 1 rahmah itulah berebut antara al-insan wal jin wal bahaim
wal hawam, manusia, jin, binatang, maaf, hawam, serangga, semut, lipan, kala berebut satu rahmah tadi. Oleh sebab itu tak ada gajah yang terlupa lalu terpijak anaknya, sebab ada rahmah dalam hatinya. Tak ada pula ular yang besar memakan anak, sebab ada rahmah dalam hatinya. Tapi manakala rahmah itu dicabut Allah, hilanglah dari dalam hati. Lelaki perempuan diikat Allah dengan dua, mawaddah wa rahmah. Bagaimana saya seharusnya bersikap kepada kedua orang tua jika orang tua saya itu sering melecehkan para habaib yang sudah jelas-jelas seharusnya kita hormati sebagai keturunan Rasulullah? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullah khair. Wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayah dan ibumu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, tidak boleh patuh. Jangankan untuk mengejek, mengecam para habaib keturunan Nabi, kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan patuhi mereka. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Tapi ayatnya belum titik, masih koma. Baca ujungnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan mereka dengan baik. Ayah ibumu suka mengejek habaib, orang tua jangan diceramahi. Mentang-mentang udah ngaji pulang ke rumah, papa, mama, duduk, assalamualaikum. Papa, mama, ini ada video dari Ustadz ini. Ustadz siapa? Nih, coba dengar ya. Ya. Ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, an asila ila qarabati Rasulillah SAW ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan kerabat keturunan Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong gitu Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Lebih cinta. Habaib diambil dari kata hub, cinta. Habib, orang yang kita cinta. Kenapa cinta kepada dia? Karena cinta kepada kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Inna Fatimah, sesungguhnya Fatimah, sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Mereka adalah pemimpin perempuan penghuni surga. Menikahlah Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali, lahirlah anak laki-laki Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak laki-laki Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Musa Al-Kazim. Punya anak laki-laki ke bawah Ahmad Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Baghdad ke Hadramaut Tarim Yaman. Dari Imam Ahmad Al-Muhajir inilah itulah lahir marga-marga Al-Haddad, As-Syihab, As-Saqaf, Al-Attas. Al-Attas karena orang kita susah nyebut Al-Attas, Al-Atas. As-Saqaf karena susah nyebut As-Saqaf, As-Segaf. Al-Habib, Salim, Segaf, Al-Jufri, Al-Jufri. Berapa semua marga-marga habaib ini? Apa kata Habib Zain Ibnu Sumaid, ketua Persatuan Habib-Habib di Indonesia? Marga Habib-Habib yang ada di Indonesia ini 70. Bahkan sebagian Habib yang sudah punah, tidak ada lagi di Yaman, ada di Indonesia. Marga apa itu? Barakbah. Barakbah itu sudah tidak ada lagi di Yaman, tapi malah ada, malah di Riau ada Barakbah. Begitulah hebatnya Allah Ta'ala menjadikan bumi kita ini bukan hanya menumbuhkan tanam-tanaman, para habaib keturunan Rasulullah pun tumbuh menyebar. Mereka yang membawa Islam. Nanti kalau kebetulan pergi ke Pulau Penyengat, sampai di Batam, dari Batam ke Pulau Penyengat, lihat makam Raja-Raja Riau, ada di situ muftinya As-Saqaf, As-Segaf. Sekarang jamaah haji dari Aceh, setiap jamaah haji Aceh mendapatkan 5 juta wakaf tanah Aceh yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Siapa itu? Orang Aceh. Tapi sebetulnya mereka itu adalah para Habib-Habib Muga, orang yang merupakan nasabnya keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh sebab itu maka kita memuliakan mereka karena ilmunya, kita muliakan mereka karena nasabnya, tapi juga kita memuliakan mereka manusia biasa, tapi juga kita muliakan karena ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Senam pagi untuk kesehatan, apakah bisa dapat pahala Pak Ustaz? Namun instrukturnya pakai pakaian. Tulang sendi itu, kata dokter, saya di panel dengan dokter berdua. Kata Pak Dokter, Ketua Ikatan Bulan Sabit Merah Indonesia, di panel dengan saya berdua, ini tulang-tulang sendi tidak ada pori-porinya. Sedangkan kita makan dari lubang, saya makan dari lubang, kulit makan dari lubang, pori-pori. Tulang tidak ada lubangnya, kata si dokter. Bagaimana dia bisa makan? Dengan banyak digerakkan. Allahu Akbar, Sami Allah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jadi sebetulnya orang Islam yang sholat sunat banyak, dia tak perlu senam. Ini selesai. Berapa kali dia bergerak? Itu kalau waktu ruku, waktu sujud, kaki, tasyahud awal, tasyahud akhir, ditekuk. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal tak pernah sakit. Imam Ahmad bin Hanbal waktu anaknya ditanya, nama anaknya Abdullah. Ahmad bin Hanbal itu kalau malam berapa rakaat sholatnya? 300 rakaat, 300 rakaat. Berapa kali dia tegak, ruku, sujud, tapi niatnya jangan usolli sunatat tahajud li sport lillahi ta'ala. Bahwa badan kita sehat ada terkandung sport olahraga, itu bonus. Itu bonusnya dari Allah. Dibawalah pejuang GAM, Gerakan Aceh Merdeka, almarhum Abuya Daud Bereh, dalam usia 80 tahun. Setelah damai Indonesia dengan GAM, dibawa dia ke Aceh, dibawa dia ke London untuk diperiksa. Diperiksa semua organ tubuhnya, otaknya, jantungnya, buah pinggangnya, paru-parunya sehat. Dan semua di dalam itu seperti anak umur 20 tahun. Dokter-dokter di Inggris itu bingung. Tapi bedanya dengan dokter kita selalu nanya. Dia kalau bingung nanya. Orang Inggris bukan sih nanya, dia tak nanya, dia diam aja. Malam mereka pasang CCTV di kamarnya. Apa yang dilakukan makhluk unik ini? Casingnya 80, signalnya 20. Baru mereka bisa menjawab. Waktu malam itu dia sholat tahajud banyak sekali. Habis isya dia tidur. Tidur paling berkualitas habis isya. Jam 1 dia bangun, bersih, berwudu, sujud, tekuk, semua sehat walafiat. Sedangkan orang yang senam itu belum tentu sehat. Banyak yang lehernya tak bergerak. Teng, 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 teng. Tak ada bergerak. Apa pun tak. Yang bergerak biji mata ya, tengok. Bukan makin sehat. Bukan makin sehat itu. Terus terang itu tak sehat. Badan tak sehat, otak makin kotor. Orang kalau terlalu banyak melihat perempuan cantik di luar, maka dia akan melihat istrinya jelek. Hati-hati. Kalau terlalu banyak dia melihat perempuan seksi di luar, dia pulang ke rumah, dia melihat istrinya jelek. Makanya muncul istilah menitik air liur menengok istri orang, menitik air mata menengok istri orang. Yang terlalu tengok, yang ditengoknya orang-orang mana? Itu hati-hati, waspadalah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya meminta air doa dari para ulama? Syukran Ustaz. Sahabat Nabi ada bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Dialah yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil Al-Qur'an. Apa kata Abdullah bin Abbas? Boleh hukumnya membacakan ayat kepada ayat-ayat dibacakan ke air, lalu air itu dipakaikan untuk diminumkan pada perempuan yang susah melahirkan anak atau dimandikan. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer.
dalam masalah bid'ah. Apakah bid'ah membacakan doa dan ayat kepada air? Tidak, karena itu amal sahabat. Bahkan ada seorang sahabat ketika musafir ketemu dengan orang di kampung itu gila, lalu minta doa, maka dibacanya Al-Fatihah berulang kali dan air liur dia tahan sampai banyak. Setelah itu dia ludahkan, sehat. Nah, nanti kalau ketemu orang gila, tahan Al-Fatihah banyak-banyak, ludahkan. Jadi dalil hadis ada, dalil fatwa sahabat ada tentang membacakan ayat-ayat untuk air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan ternyata ayat yang dibacakan kepada air itu ternyata hidup, dan setelah diteliti, yang menelitinya bukan orang kita, justru orang Jepang. Molekul cahaya dilihat dengan super mikroskop super besar, memperlihatkan ayat-ayat dibacakan, doa-doa ke air memberikan efek yang luar biasa. Makanya bacakanlah ayat. Hanya saja ayat yang sudah dibacakan ke air, airnya tidak boleh dipakai cebok, minum habis atau disiramkan ke bunga. Dan apa hukumnya istri yang tidak bisa sepenuhnya mengurus rumah tangga karena fisiknya lemah, pekerjaan rumah dikerjakan oleh suami, bolehkah diizinkan untuk berpoligami? Ini pertanyaan radikal. Kalau perempuan tidak mampu bekerja, ya dibantu oleh laki-laki. Kamu mampu memasak ini? Tidak. Kamu mampu mencuci? Tidak. Kalau gitu aku bantu ya. Gimana caranya? Aku carikan satu lagi. Pembantu maksudnya. Inilah saya mancing bapak ini, coba lihat. Begitulah keinginan mereka yang tak tersalurkan nampaknya. Ibu tenang saja, karena di Indonesia tidak bisa laki-laki menikah sebelum ada izin dari istri pertama yang ditandatangani matre 6.000. Makanya nanti sebelum tidur malam yakinkan di sekitar kamar itu tidak ada matre 6.000. Karena kita khawatir bisa jadi sebelum tidur. Adapun tentang masalah ini, wa amruhum syura bainahum, kalau memang dia izin tidak perlu menunggu lemah dan sakit. Itu ada salah seorang dosen ketika kami pergi kondangan, dia berjalan dengan 2 orang perempuan. Ustaz tahu nggak itu siapa perempuan itu? Siapa itu? Itu istrinya. Yang itu istri yang dinikahkan oleh istri pertama. Nah, begitu. Tapi kalau siap, kalau tidak siap jangan. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Oleh sebab itu bermusyawarah lebih baik. Tapi kalau tidak mampu menimbulkan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Ada di antara kami yang kena hutang piutang, lunaskan dari hutang ribanya ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma balligh maqasidana. Sampaikan niat kami program 1000 anak hafiz Quran dari Gayo Luas ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina. Para pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka dengan kekuasaan itu dipakainya untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina
wal munkar. Selamatkan anak-anak muda kami dari riba, dari zina, dari LGBT, dari narkoba, dari pergaulan bebas, dari perbuatan yang keji dan mungkar ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke gayo luas ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam di tanah, fa'akhrijhu, keluarkan ke atas tanah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau masih jauh dekatkan ke gayo luas ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau rezeki kami masih sulit, masih susah, fayassirhu, mudahkan ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, kiai-kiai, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, tengku-tengku kami ya Allah. Waliman hadarana, semua yang hadir ini bersih dari segala dosa-dosa. Waliman sabaqana, yang sudah mendahului kami, ampunkan segala silap dan salahnya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.